Halo teman dan sahabat semuanya, selamat datang. Terima kasih banyak sudah mengunjungi channel ini. Hari ini kita akan membahas tentang efek negatif bakteri jahat terhadap diabetes, peran asam lemak rantai pendek, dan solusi praktis Spirulina Munda Green untuk membantu mengendalikan diabetes dan cegah komplikasi. Ada banyak pendekatan dalam pemulihan diabetes, seperti melakukan diet, pantang, meditasi, dan minum obat-obatan. Tetapi, mengapa setelah melakukan diet, pantang, meditasi, minum obat diabetes, kadar gula darah bisa normal, tetapi tidak lama kemudian kadar gula darah naik lagi, bahkan muncul komplikasi seiring berjalannya waktu? Video ini akan membahas juga manfaat spirulina sebagai solusi praktis untuk meningkatkan jumlah bakteri baik di usus untuk membantu pemulihan diabetes. Spirulina merupakan ganggang hijau biru, tumbuhan purba, yang telah digunakan manusia terutama oleh suku Aztec dan suku Maya Meksiko selama berabad-abad. Spirulina merupakan salah satu tumbuhan yang memiliki sumber protein paling tinggi dari semua sumber protein yang ada, kaya akan antioksidan, vitamin, mineral, dan pigmen. Teman dan sahabat semua, mari kita melihat secara umum situasi diabetes di Indonesia. Menurut data dari International Diabetes Federation, IDF, jumlah penderita diabetes di Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 19 juta orang. Angka ini meningkat dari 16,9 juta orang pada tahun 2022. Ada dua tipe diabetes, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 adalah penyakit autoimun, di mana sistem kekebalan tubuh kita sendiri yang menyerang dan menghancurkan sel-sel beta pankreas yang memproduksi insulin. Diabetes tipe 2 adalah jenis diabetes yang paling umum. Diabetes tipe 2 terjadi ketika tubuh menjadi resisten terhadap insulin atau tidak dapat menghasilkan cukup insulin. Insulin adalah hormon yang membantu tubuh menggunakan gula darah untuk energi tubuh. Tanpa insulin, gula darah akan menumpuk di aliran darah. Teman dan sahabat semuanya, seperti yang kita ketahui, diabetes tipe 2 dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain asupan makanan yang tidak sehat, seperti makanan olahan, makan cepat saji, makanan tinggi lemak jenuh dan trans, kurang aktivitas fisik, obesitas, riwayat keluarga, dan faktor usia. Penderita diabetes mungkin tidak menyadari bahwa dirinya menderita diabetes. Gejala-gejala diabetes tipe 2 mungkin tidak muncul, atau gejala-gejala tersebut muncul secara bertahap dan tidak disadari sebagai gejala diabetes. Ketika terdiagnosa diabetes, penderita diabetes mungkin mengambil tindakan, seperti melakukan diet, pantang, meditasi, dan minum obat penurun kadar gula darah. Gula darah kemudian menjadi turun, tetapi tidak lama kemudian naik lagi. Cemas dan takut akan komplikasi masih muncul dalam pikiran. Metode-metode tersebut memang sudah lama dilakukan dan bersifat positif, karena beberapa tindakan tersebut dapat menjadi solusi. Namun, dalam beberapa kasus penderita diabetes, metode tersebut tidak selalu efektif, dianggap jadul dan usang, karena tidak memberi solusi. Komplikasi bahkan semakin parah seiring berjalannya waktu, seperti serangan jantung yang dicap sebagai pembunuh nomor 1 akibat diabetes, stroke, kebutaan, impotensi, amputasi, dan lain-lain. Selain faktor-faktor yang sudah disebutkan tadi, ternyata ada beberapa faktor lain yang juga dapat berkontribusi pada diabetes dan komplikasi diabetes, yaitu bakteri jahat di usus, radikal bebas, dan stres. Ketiga faktor tersebut, yaitu bakteri jahat, radikal bebas, dan stres, sering tidak diperhatikan dalam upaya mengelola diabetes dan komplikasi. Pokoknya kalau kena diabetes langsung panik, cemas lalu minum obat penurun kadar gula, melakukan pantang dan diet, no matter what. Semua yang enak-enak pokoknya tak boleh. Bakteri jahat, radikal bebas, dan stres, termasuk panik dan cemas adalah playmaker, pemain utama mengapa diabetes bisa berlangsung bertahun-tahun, awet dan betah, diminumkan obat diabetes, gula darah turun, tak lama gula darah naik lagi. Dipantangin juga malah tubuh kekurangan gizi, tubuh menjadi semakin lemas, pucat, dan timbul infeksi yang susah sembuh. They are playing the game. Teman dan sahabat semua,
Kali ini kita membatasi pembahasan hanya pada bakteri jahat di usus, sedangkan radikal bebas dan stres pada video-video mendatang. Bagaimana bakteri jahat meningkat di usus kita dan bagaimana dampaknya? Asupan makanan yang tidak sehat, seperti makanan olahan, makanan cepat saji, dan makanan tinggi lemak jenuh, dan trans, kurang aktivitas fisik, obesitas, tingginya polusi udara, termasuk asap rokok, penyakit kronis, dan stres, menjadi kondisi yang cocok bagi meningkatkannya jumlah bakteri jahat di usus. Bakteri jahat menghasilkan radikal bebas. Ketika bakteri jahat meningkat di usus, bakteri jahat menyebabkan infeksi pada usus, namun pada awal terjadinya infeksi, dampak infeksi tidak dirasakan. Bakteri jahat menghasilkan berbagai zat beracun, termasuk radikal bebas. Radikal bebas dapat merusak sel-sel pankreas yang berfungsi untuk memproduksi insulin. Insulin adalah hormon yang mengatur kadar gula darah. Kerusakan sel-sel pankreas dapat menyebabkan resistensi insulin, yaitu kondisi di mana sel-sel tubuh tidak responsif terhadap insulin. Resistensi insulin adalah faktor risiko utama diabetes tipe 2. Penting untuk diketahui bahwa bakteri baik dan bakteri jahat sama-sama selalu hidup di dalam usus kita. Bakteri baik di usus menghasilkan asam lemak, rantai pendek (SCFA), sedangkan bakteri jahat menghasilkan radikal bebas. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Good menemukan bahwa orang dengan diabetes tipe 2 memiliki jumlah bakteri baik yang lebih sedikit di usus mereka daripada orang tanpa diabetes. Penelitian ini menemukan bahwa orang dengan diabetes tipe 2 memiliki jumlah bakteri yang lebih rendah dari spesies Bifidobacterium dan Lactobacillus, yang merupakan bakteri baik yang dapat membantu pencernaan. Sebuah penelitian dengan judul The Gut Microbiota in Type 2 Diabetes. Hasilnya menunjukkan bahwa orang dengan diabetes tipe 2 memiliki lebih sedikit bakteri yang menghasilkan asam lemak rantai pendek, SCFA. SCFA adalah nutrisi yang penting untuk kesehatan usus dan dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakseimbangan mikrobiota usus berperan dalam perkembangan diabetes tipe 2. Asupan serat. Pentingnya asupan serat untuk meningkatkan jumlah bakteri baik. Serat merupakan sumber makanan utama bagi bakteri baik di usus. Bakteri baik menghasilkan SCFA. Jika asupan serat berkurang, maka produksi SCFA juga akan berkurang. Jika SCFA berkurang, maka penyerapan nutrisi berkurang, daya tahan tubuh menurun, terjadinya peradangan pada usus, meningkatkan penyakit kronis termasuk kanker, tumor, hepatitis termasuk diabetes. SCFA adalah singkatan dari Short Chain Fatty Acids atau asam lemak rantai pendek. Asam lemak ini diproduksi oleh bakteri baik di usus besar sebagai produk fermentasi dan komponen makanan yang tidak diserap, tidak tercerna di usus halus. SCFA memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan, termasuk meningkatkan penyerapan nutrisi, meningkatkan kesehatan pencernaan, meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Selain itu, SCFA juga sangat besar manfaatnya untuk mengendalikan kadar gula darah seperti meningkatkan sekresi insulin, melindungi sel-sel pankreas dari kerusakan, dan menurunkan risiko diabetes tipe 2. Gimana? Keren kan? SCFA bisa jadi penyelamat sel-sel pankreas kita. Berikut adalah beberapa contoh penelitian yang menunjukkan hubungan antara SCFA dan kelenjar pankreas. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Diabetic pada tahun 2019. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa SCFA dapat membantu meningkatkan sekresi insulin pada penderita diabetes tipe 2, terutama pada penderita diabetes tipe 2 yang memiliki kadar insulin yang rendah. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Nature Medicine pada tahun 2020. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa SCFA dapat membantu melindungi sel-sel pankreas dari kerusakan akibat stres oksidatif. Stres oksidatif adalah kondisi di mana terdapat terlalu banyak radikal bebas di dalam tubuh. Radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan sel, termasuk sel-sel pankreas. Radikal bebas yang terperangkap di dalam tubuh membuat tubuh sulit sembuh. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Good
pada tahun 2021. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa SCFA dapat membantu menurunkan risiko diabetes tipe 2. SCFA bekerja dengan cara mengurangi peradangan dan meningkatkan sensitivitas insulin. Sahabat semua, metode pemulihan diabetes dengan cara meningkatkan jumlah bakteri baik memang baru beberapa tahun belakangan ini muncul. Namun dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya meningkatkan jumlah bakteri baik merupakan salah satu kunci dasar untuk pemulihan diabetes di masa-masa mendatang. Solusi berikut adalah beberapa tips untuk menjaga kesehatan usus. Pertama, konsumsi makanan yang kaya akan serat seperti tempe, kimchi, brokoli, kale, bayam dan kangkung, apel, pir, pisang, gandum utuh, beras merah, kacang polong, dan kacang hitam. Kedua, kurangi konsumsi makanan olahan, makanan cepat saji, dan makanan yang tinggi lemak jenuh dan trans. Ketiga, tidur yang cukup, olahraga teratur, dan hindari stres. Spirulina sebagai solusi praktis. Jika teman dan sahabat ingin lebih praktis, dapat menggunakan spirulina untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, terutama untuk meningkatkan jumlah bakteri baik, mencegah infeksi dan peradangan, baik pada usus maupun pada pankreas, dan juga tubuh secara keseluruhan. Teman dan sahabat semua, salah satu manfaat spirulina Munda Green, sesuai dengan topik kita hari ini adalah membantu meningkatkan jumlah bakteri baik di usus. Pertama, spirulina kaya akan serat, yang menjadi sumber makanan bagi bakteri baik. Bakteri yang hidup di usus kita juga membutuhkan makanan untuk meningkatkan jumlah dan mempertahankan fungsinya. Ketika kita sering makan makanan yang kaya serat, bakteri baik meningkat, bakteri baik menghasilkan SCFA, yang berperan sebagai penghasilkan zat, terbentuknya daya tahan tubuh, termasuk meningkatkan fungsi dan melindungi pankreas yang berperan menghasilkan insulin. Kedua, spirulina memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi, seperti asam amino esensial, beta-karoten, vicosianin, klorofil, zinc, vitamin E, dan vitamin C. Antioksidan berperan melindungi tubuh dari radikal bebas dan membantu liver melakukan fungsi detox. Teman dan sahabat semua, kami akan menyediakan juga video testimoni pada video yang terpisah dari video kita kali ini. Video dari pelanggan yang pernah mengalami hepatitis dan diabetes tipe 1 yang telah menggunakan suntik insulin dan berhasil tidak menggunakan insulin lagi dan hepatisinya juga sembuh. Kesimpulan, diabetes tidak hanya muncul dari akibat asupan makanan yang tidak sehat, kurang aktivitas fisik, obesitas, riwayat keluarga dan faktor usia, tetapi juga disebabkan oleh meningkatnya jumlah bakteri jahat di usus, radikal bebas dan stres. Bakteri jahat yang lebih dominan di usus dapat menyebabkan infeksi dan peradangan pada usus dan pankreas. Infeksi pada usus dapat menyebabkan menurunnya produksi asam lemak rantai pendek. Asupan serat yang tinggi dapat meningkatkan jumlah bakteri, baik yang menghasilkan asam lemak rantai pendek. Sumber serat yang baik dapat diperoleh dengan cara makan sayuran, buah-buahan, dan spirulina. Teman dan sahabat semua, demikian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like dan share kepada keluarga atau kerabat. Salam sehat dan bahagia selalu.